Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan rukun Islam kedua yang wajib dilaksanakan tiap muslim yang sudah akil balik. Mendirikan salat juga berarti menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat bisa dilakukan berjamaah maupun sendiri, namun paling utama adalah dikerjakan secara berjamaah. Salat berjamaah bisa didirikan paling sedikit oleh 2 orang, yakni seorang imam dan seorang makmum. Lalu, salat apa saja yang diperbolehkan berjamaah? Apa keutamaan salat berjamaah? Dan adakah pahala bagi orang yang salat berjamaah? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Tobat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Salat berjamaah adalah salat bersama yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang, yaitu seorang imam dan makmum, di mana seorang makmum harus mengikuti perbuatan imam dan tidak boleh mendahului setiap gerakannya. Pahala salat berjamaah lebih besar terutama jika dilakukan di masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan salat dalam Al-Quran berulang kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan agar memelihara dan melaksanakan salat dengan berjamaah. Dan Allah peringatkan bahwa meremehkan dan bermalas-malasan dalam melaksanakan salat merupakan ciri sifat orang munafik, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Salat memberikan banyak manfaat bagi yang istiqomah menjalankannya. Selain itu, salat memiliki banyak keutamaan, apalagi jika ditunaikan berjamaah. Satu hal yang perlu diketahui, tidak satupun ulama yang menyatakan bahwa salat berjamaah hukumnya sunnah biasa saja, sehingga mereka menganjurkan salat secara berjamaah, terutama di masjid. Adapun salat yang dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah adalah salat wajib, seperti salat 5 waktu dan salat Jumat. Adapun salat sunnah, seperti salat hari raya, salat tarwih, salat witir, salat istiqsah, salat gerhana, dan salat jenazah. Berikut ini adalah keutamaan dari salat berjamaah. 1. Pahala berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi mereka yang melaksanakan salat secara berjamaah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut telah disampaikan bahwa salat berjamaah lebih utama dari sendiri. Pahala berjamaah minimal 25 kali lipat atau bahkan sampai 27 derajat daripada salat sendiri. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, manusia paling besar pahalanya dalam salat adalah yang paling jauh perjalanannya, lalu yang selanjutnya, dan seseorang yang menunggu salat hingga melakukan bersama imam lebih besar pahalanya daripada yang melakukan sendirian kemudian tertidur. Hadis riwayat Muslim. 2. Terhindar dari gangguan setan. Mereka yang melakukan salat secara berjamaah akan terhindar dari gangguan setan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan salat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu, tetaplah kalian salat berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian jauh dari kawan-kawannya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. 3. Mendapat naungan di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaunginya di hari kiamat kelak.
Diriwayatkan dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, pada hari kiamat, matahari diturunkan dan berlantaikan timah, sehingga orang-orang akan berkeringat. Namun Allah akan memberikan naungan kepada 7 golongan. 1. Imam yang adil. 2. Pemuda yang tunduk dengan beribadah kepada Allah. 3. Seorang laki-laki yang hatinya digantungkan di masjid, yaitu senang beribadah ke masjid. 4. 2 orang laki-laki yang berkumpul untuk ibadah dan berpisah juga karena Allah. 5. Seorang lelaki yang takut akan melanggar perintah Allah saat digoda oleh perempuan. 6. Orang yang merahasiakan sedekahnya. 7. Seseorang yang saat mengingat Allah takut akan siksaan api neraka. 4. Kesalahan dihapuskan dan diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan bagi mereka yang sholat berjamaah serta akan meninggikan derajat mereka. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang perkara yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan juga mengangkat beberapa derajat? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid-masjid dan menunggu sholat setelah melaksanakan sholat, maka itulah artibat, perjuangan di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. 5. Dijanjikan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi mereka yang sholat secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang semuanya dijamin oleh Allah Ta'ala, yaitu orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah, maka ia dijamin oleh Allah hingga dia mewafatkannya, lalu memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya dengan membawa pahala dan ghanimah. Kemudian orang yang pergi ke masjid, maka ia dijamin oleh Allah hingga dia mewafatkannya, lalu memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya dengan membawa pahala. Dan orang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam, maka ia dijamin oleh Allah. Hadis riwayat Abu Daud. 6. Dimuliakan sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid merupakan tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memuliakan tamu-tamunya. Barang siapa yang berwudu di rumahnya dengan sempurna kemudian mendatangi masjid, maka ia adalah tamu Allah, dan siapa yang dikunjunginya wajib memuliakan tamunya. Hadis riwayat At-Tabrani. Di dalam kitab Az-Zuhud, Imam Ibnu Mubarak rahimahullah meriwayatkan dari Amr bin Maimun bahwasanya ia mengatakan, para sahabat Rasulullah SAW mengatakan rumah Allah di bumi adalah masjid, dan Allah wajib memuliakan siapa yang mengunjungi di dalamnya. 7. Bebas dari sifat munafik dan api neraka. Sholat berjamaah dapat membebaskan kita dari sifat munafik dan api neraka. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melaksanakan sholat karena Allah selama 40 hari secara berjamaah, ia tidak luput dari takbiratul ihram bersama imam, maka ia akan dicatat terbebas dari 2 hal, yaitu terbebas dari siksa neraka dan terbebas dari kemunafikan. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, sholat berjamaah memiliki banyak keutamaan dan pahala yang berlimpah, apalagi jika dikerjakan di masjid. Mengenai keutamaan sholat berjamaah, Rasulullah SAW menetapkan ukuran dengan kelipatan, kemudahan, jumlah yang berjamaah, hingga jarak perjalanan menuju berjamaah yang semua dinilai pahala. Keutamaan pula termasuk dari semua pekerjaan yang akan melancarkan dan menghusyukkan sholat berjamaah. Masya Allah, begitu luar biasa keutamaan melaksanakan sholat berjamaah. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang beriman yang selalu mendirikan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam dimanapun Anda berada, jarrib wala histakuna arifan. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.